Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Awak Budi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitan innasy syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyya. Qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi saqiya. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya. Wa dhakur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Wa wahabna lahum min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Sadaqallahul azim. Pendek. Oh, mana? Kisah Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Dan ceritakanlah, wahai Rasul, kisah Ibrahim ke dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang Nabi. Baik, sebelumnya sudah kita belajar bersama tentang Isa alaihissalam, ya kan, Nabi Isa. Sekarang sudah berubah lagi kisahnya. Kita harus ambil pelajaran kemarin, ya kan, minimal apa, tentang ketuhanan, terus mukjizat, terus bagaimana orang-orang yang hebat itu memang tunduk kepada Allah dengan patuhnya, tawaduknya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kan. Terus juga kita melihat bagaimana orang yang tidak suka dengan agama Allah itu memperlakukan orang yang beriman, ya, seperti itu kan. Benar jadi salah, salah jadi benar, seperti itu ya. Baik, sekarang masuk ke kisah kedua, yaitu Nabi Ibrahim. Di sini disebutkan bahwa di awal ceritakanlah kisah Nabi Ibrahim di dalam Alkitab Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. Sangat membenarkan apa namanya? Siddiq. Ya, Siddiq.
Allah alam, kenapa kok ini kisah ini diletakkan di nomor kedua ya di surat ini ya. Kisah pertama kan kisah Nabi Isa, ya kan? Nah, kemudian kisah kedua Nabi Ibrahim. Kalau dari urutannya kan kebalik, Ibrahim, iya. ya kan? Kebalik. Itu kan menjadi sebuah, karena jadi pertanyaan bagi kita, ada apa ya? Nah, ya kan? Misalnya ya, tanpa membeda-bedakan, tapi kita mungkin Allah punya maksud tersendiri. Kenapa kok itu dari kedua, gitu kan? Mungkin ada yang lain yang kita belum tahu. Ya, baik lanjut. Ingatlah ketika dia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?" Kalau sebelumnya konfrontasinya dengan warga. Kalau ini internal, mungkin sulit ini. Ya, ya. Ya, Ini ya. mungkin sulit ini Bapak sendiri, itu, ya kan? Mungkin kita ambil pelajaran yang seperti itu ya. Semuanya sama-sama sulit sebenarnya, ya kan? Tapi ini dibedakan. Oh, ini dengan internal. Yang tadi eksternal, sekarang internalnya, ya kan? Ketika ia berkata kepada bapaknya, wallahu alam, di sini disebutkan bapaknya namanya Azar. Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun? Alhamdulillah, kita sekarang ada medsos, ya kan, bisa melihat bagaimana perilaku orang-orang seperti ini. Ya mantap ya, luar biasa ya. Orang tidak bisa apa-apa disembah di seperti ini ya. Yang kira jangan sampai mengikuti apa yang perilaku mereka, tidak menyembah sesuatu yang tidak bisa benar, melihat dan tidak bisa menolong sedikit pun. Lanjut. "Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Ini sampai ayat ke-45. Ini panggilannya bagus seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan kepada orang-orang yang beriman. Ya, panggilan Allah kepada orang-orang beriman. Kalau kita di sini mungkin biasa saja. Tapi kalau tata bahasa Arab itu adalah panggilan yang tinggi sekali. Apa kalau kita? Ya, ingat. Bukan, maksudnya panggilan yang dipanggil. ya yang panggilan saya apa? Kedudukannya tertinggi lah intinya ya. Apa ya? Kalau di kita ya. Kalau mau Injil mungkin ya. Panggilan yang memuliakan atau panggilan tingkatan panggilan yang tertinggi. Ya kan? Bukan gitu ya kan? Seperti itu. Humairoh lah, gitu Pak Manda ya. Gitu ya. Jadi satu itu, oh berarti ini panggilannya kepada bapaknya itu luar biasa menggunakan tata krama bahasa yang tinggi, ya dengan walaupun bapaknya salah, tetap dalam adab dalam penyampaian materi yang salah, materi pembenaran ini tetap menggunakan tata bahasa yang luar biasa. Teknik pendekatan. Nah iya makanya itu dari kita lihat dari segi tata bahasanya aja, ya kan? Enggak kasar kan orang emosi kan orang salah kan biasanya menyampaikan sesuatu yang kasar kan ini enggak. Ya kan tetap menggunakan bahasa yang baik, ya kan? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan. Nah, ini kembali lagi ya ilmu pengetahuan kita harus cari di sini. Apa ilmu pengetahuan di sini artinya? Ja'a minal ilmi. Ya, minal ilmu tadi ini sih katanya. Ilmu terus yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukimu kepada jalan yang lurus. Oke, terima kasih. Ini kan kita harus perhatikan di sini. Ini dakwah.
Ya kan? Nabi Ibrahim pada bapaknya. Ini juga dakwah diri kita terhadap diri kita. Benar kan? Ya kan? Artinya Allah terhadap diri kita. Ya kan? Sama saja kan? Ini materi dakwahnya. Berangkat. Masya Allah. Ini ya. Berarti kembali seperti yang kemarin kita. Ya kan? Bahwa kalau kita mau jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim ini, ya kita harus tahu ilmunya. Ingat seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim menyampaikan seperti itu pada bapaknya, ya kan? Ada ilmu, pengetahuan yang nanti bisa membimbing kita ke jalan yang lurus. Ya. Baik, lanjut. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada yang maha pengasih. Ya, apa itu? Syaitan. Nah, di sini syaitan juga, ya kan? Membawa yang di sini ya, syaitan. Setan, ya kan? Ini kalau ahli bahasa juga sebut, kenapa disebutkan berhala saja? Kenapa disebut setan? Ya kan? Ternyata mungkin ini nyembahnya ya dua-duanya, nyembah manusia, nyembah patung, ya kan? Kenapa ya kan? Kan kalau jelas-jelas kalau kita tahunya kan menyembah berhala ya. Bapaknya menyembah siapa? Berhala. Hah? Berhala kan? Setan. Nah, setan kan ada dua kan? Setan Manusia dan jin. Nah, ini menarik ini dari tata bahasanya kita nggak tahu. Padahal latar belakangnya Nabi Ibrahim itu hidup di Babilonia kan? Babilonia ya. Babilonia itu saat itu dipimpin oleh Raja Namrud. Bukan. Dia pertama itu kalau Nabi Musa itu. Siapa nih ya di Babilonia? Iya, Namrud ya. Namrud. Kan beliau 3 kali tuh pindah raja ya. Satu ketika kecil, yang kedua raja suka ngambil istri, yang ketiga ya terakhir itu. Yang ketiga udah lupa lagi ini kita ini. Pak Manto, gimana ini Pak Manto? Raja siapa yang dikaya? Ingat kan? Tapi ingat kan proses itu? 3 kali kan? Waktu kecil sampai kapan? Sampai dibakar. Kecil sampai dibakar. Akhirnya keluar. Bawa istri dan Lut. Ponakannya. Terus ketemu raja yang suka ngambil istri orang. Nggak diketahui namanya. Udah dapat Hajar. Terus pergi lagi ke satu tempat pokoknya. Nemu raja lagi, siapa raja apa dia? Raja itu terakhir itu Nabi Ibrahim diapakan terakhir? Tidak ada kejadian khusus ya? Hah? Lupa ini kita ini. Gimana Pak Manto Pak? Bisa lupa ini Pak Manto ya? Iya kan? Karena kita sering belajar ini. Baik, itulah. Jadi kita tahu latar belakangnya ini. Mungkin Namrud mungkin ini. Mungkin Raja Namrud mungkin. Ya. Mungkin Raja Namrud mungkin. Hajar itu Jadi rajanya ada 3. Makanya itu. Namrud yang fase pertama. Fase pertama di Babilonia Nabi Ibrahim lahir, Nabi kecil ini. Rajana satu raja siapa ya kan? Sampai beliaunya dibakar. Kedua, raja yang suka istri orang. Ya kan? Nah, yang ketiga, ini ketika setelah sini ini. Yang ini si mungkin orang Namrud. Yang bukan istri orang. Bukan Namrud itu tidak diketahui namanya malahan. Dapat Hajar.
Itu. Namrud berarti yang terakhir. Mungkin ini malah lupa saya. Ya, yang terakhir ini kejadian apa juga yang terakhir? Ini sudah Nabi Ibrahim sudah sama Sarah sudah sama Sarah. Sarah ya, terus ke Namrud dikasih ajar itu. Dah ya, lupa. Andika mungkin bisa memperbaiki ingatan kita ya. Baik. Nah, 44 tadi ya Pak Mantu ya. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Nah ini setan di sini tadi yang kita bahas, setan. Nah kalimat ini kan menarik. Dan kalimat ada dari golongan jin dan manusia. Wah, apakah Namrud itu, kalau ini Namrud ya, insya Allah Namrud ya Andika ya. Coba cari Andika. Berarti mereka juga penyembah Namrud. Sama seperti zamannya Nabi Musa. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Nah, ini dibakar Namrud ini. Ini Namrud. Mungkin ini dia menyembah Namrud di sini ini. Ada dua penyembahan saat itu ya. Satu menyembah pada manusia, yang kedua penyembahan kepada malaikat. Malaikat itu juga disembah. Zaman dulu ya. Makanya beberapa tokoh-tokoh Tuhan menurut mereka itu punya sayap. Nah, itu penyembahan kepada malaikat. Ya. Nah ini di sini disebutkan kepada setan. Kita cari lagi nih setan. Kenapa setan? Kalau kita tahunya setan dan bahasa Arabnya juga syaiton. Jadi setan ada dua jenis. Berarti dia menyembah ini kan jelas di sini, janganlah kamu menyembah setan. Ya kan? Sesungguhnya setan itu durhaka kepada yang maha pemurah. Ini. Insya Allah ya, bahwa kepada maha pemurah ini juga harus dicari lagi latar belakang apa yang mendasari sehingga mereka menyembah itu, setannya bisa maha pemurah ya. Setannya bisa pemurah. Sehingga Nabi Ibrahim dakwahnya salah, yang maha pemurah itu yang ini, bukan yang itu. Padahal Namrud kan luar biasa pinternya kan. Ini ya dicari lagi pembahasannya. Iya Pak Manto ya. Ilmu akan muncul kalau kita bertanya. Kalau tidak bertanya tidak akan muncul. Iya Pak Manto ya. Makanya Pak Manto pinter kan. Tanya sama istri. Ya kan? Ini paham betul istrinya seperti apa kan. Ya ini banyak poin yang kita sendiri tidak tahu. Kan pasti ingat dakwah itu terkait dengan 3 hal. Materi, teknik, objek. Nah, ya. Materinya itu selalu tetap yaitu terkait dengan Allah. Nah, yang berubah itu ininya dan ininya. Tekniknya selalu berubah mengikuti ini. Gitu teman-teman. Nah, materinya tetap ketuhanan, Islam materinya tentang Allah. Saya disampaikan. Oh, kalau materinya, kalau objeknya seperti ini, saya harus menyampaikan caranya seperti apa. Oh, kalau seperti ini, saya harus menyampaikan seperti ini. Ya, seperti itu teman-teman ya. Baik. Nah ini ada zaman apa di situ? Apa memang Namrud ini dermawannya luar biasa? Ya, siapa yang saja datang ke situ selalu dikasih. Nah, benar, ya kan? Apa timbal baliknya? Harus nyembah. Kalau manusia mungkin ya ada timbal balik. Iya, ya kan? Nah, ini jarak kan? Karena Namrud adalah salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah kalau salah. 3 raja kafir yang berpuasa. Namrud, Nebukadnezar sama Fir'aun malah tidak masuk. Boleh 3. Ya ini ya.
Baik, ini harus cari ya. Jadi menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kita. Ada situ Handika, keterangan. Kan itu pokoknya sesuatu yang mengajak ke sumber kesesatan itu. Jadi bukan nabi. Ya, tapi kita ketahui setan kan dari 2 jenis. Jadi kalau di konteks empat bukan Namrud. Oh, bukan Namrudnya yang disembah. Setan itu cara berubahnya berhala sesuatu yang mengajak. Terus, oh ya, maaf murahnya belum cari ya. Iya, sebelahnya sesungguhnya setan itu durhaka kepada yang maha pemurah. Korelasinya ya, baik. Seperti itu ya. Ini jadi apa? Menarik untuk kita untuk dicari kan. Lanjut, mantap. 45. Wahai Tuhan, wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa oleh azab dari yang maha pengasih, sehingga kamu menjadi kawan bagi setan. Nah, dari teknik dakwah 42 sampai 45. Iya kan? 142 disampaikan dulu kesalahannya. Iya kan? Terus yang kedua ayat 43 saya lo punya ilmunya. Yang benar itu yang seperti ini. Salah kesalahan yang benar. Yang ketiga nuruti ya, apa ini yang ketiga ini? Yang ketiga itu yang 44 itu. Apa? Panutan. Yang keempat adalah ancaman. Ini tekniknya yang salah. Kamu salah ini. Inilah yang benar. Kamu harus menyembah yang benar yang seperti ini. Iya kan? Baru nanti sampaikan ancaman. Berarti, nah di sini juga mau memunculkan baik kita. Kalau kita dakwah, ya kan, jangan menjadi troublemaker saja yang hanya menyalahkan orang. Berilah solusi, ini loh solusinya. Terus, ini loh sesuatu yang Allahnya seperti ini, loh pucuknya seperti ini. Ada ancamannya ini. Baik, itulah mungkin bisa kita ambil dari 42 sampai 45. Teknik dakwah kita seperti ini. Ya. Nah, ini teknik dakwah. Kalau di sini teknik dakwah ini kepada internal. Ya, kalau kita kecil lagi, ya kan, ini internal kepada orang yang dekat dengan kita. Oh, caranya seperti ini. Mungkin seperti itu ya. Ini enggak apa-apa, asal kita berdasarkan pada Al-Quran ambil ilmunya. Ya. Baik. Ada yang sampaikan Handika? Tidak ada. Lanjut. Ya, bapaknya berkata, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhan sembahanku, wahai Ibrahim, jika kamu tidak berhenti, niscaya aku benar-benar akan merajamu dan tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Baik, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat tersebut? Yuk. Ayo, apa ini? Disuruh menjauh, Nabi. Iya, menjauh. Sementara Diusir sementara waktu menjauh. Oke, satu mungkin kita dakwah pasti ada hambatannya. Risiko, ya. Risiko dakwah ini kan risiko dakwah. Iya. Pasti bantah. Iya kan? Dibantah. Yang kedua, angel keluarga gua. Gimana ya? Risiko dakwah. Memang pakai cara ini, ya kan? Ini Nabi Ibrahim itu memberikan tips-tipsnya, ya kan? Allah memberikan tips melalui Nabi Ibrahim. Nah, terus satu tadi ada bantahan.
Terus yang kedua, ada sanksi fisik misalkan, ya kan? Ada sesuatu yang mengganggu fisik kita, ya kan? Sampai kita disiksa sampai dijauhkan. Terus satu lagi, nomor 3. Oh, ternyata rajam itu bukan hukumnya Islam dalam arti Rasulullah saja. Kan selalu seperti itu kan. Rajam, apa Islam itu apa kejam, ada rajam, ada kisos. Ini rajam ini hukum yang sudah amat apa ini. Kalau mau mengkritik, kritik aja yang dulu-dulu. Ya, seperti itu. Kritik aja. Oh, ini memang rajam itu memang sudah ada sejak zaman dahulu. Ya kan, seperti itu. Baik, inilah. Jadi kita mungkin kita ambil pelajaran seperti itu. Ada tambahan tadi kah? Tidak ada. Udah sampai dikasih solusi, maka tinggalkan Ini solusi. Enggak, ini bantahan ini, ya kan? Oh, pergilah, ya diusir ini, ya kan? Nabi Ibrahim yang diusir. Iya. Maksudnya kalau di situ terus, Iya. jika tidak berhenti, maka aku akan kurajam. Kan ancamannya itu. Terus dikon boleh kon Maka karena itu yang lama, jadi kan tinggalkan ya enggak. Iya, ini pilihan. Dirajam atau pergi. Nah, kan dirajam atau pergi. Ini kan. Wallahu alam usianya Nabi Ibrahim berapa ini ya? Seperti itu. Baik, seperti dia pilihannya dirajam atau pergi. Lanjut. Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Baik, pelajaran apa yang kita bisa ambil di sini? Tetap didoakan walaupun. Itu ya, menarik itu ya. Walaupun ini akan mendapatkan bantahan atau tantangan. Ingat ya, bantahan semuanya ini panduannya. Pasti nanti apa yang diucapkan atau materinya pasti beda, ya kan? Kesalahannya seperti apa pasti beda, ya kan? Tapi intinya emang seperti ini. Dan bantahannya, kalau di sini bantahannya ada bantahan seperti ini, ya kan? Ancaman fisik dan pengusiran, ya kan? Nah sekarang bantahannya ya sudah sesuai dengan bantahan yang sekarang. Ini Pak Manto ya, wow, kabur gitu Pak Manto ya, atau nggak mau ngomong, misalkan ya, seperti itu bantahannya. Nah ini yang luar biasa dari Nabi Ibrahim. Ternyata ini direspon oleh beliau itu dengan kebaikan. Kebaikan, ya kan? Seperti itu. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Dan aku minta ampun kepada Robmu. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Boleh mendoakan orang kafir ya ini? Boleh, selama masih hidup. Ya kan? Doakan. Kemarin waktu saya diminta untuk membaca doa di sidang terbuka Universitas Ciputra, 7 profesor, 1 yang muslim, ya kan? Yang di sidang itu muslim. Audiens 75% kafir, ya kan? Kita doakan. Ini kan kita tidak mau mereka masuk surga ya, nah, ya kan? Semoga mereka mendapat hidayah. Terima kasih kepada profesor sudah membimbing kami, ya kan? Itu seperti itu, semoga engkau semuanya mendapat hidayah, ya kan? Menerima kebenaran yang hakiki, nah, seperti itu, ya kan? Doakan, boleh doakan, ya. Itu ya. Jadi inilah, ini respon apa? Kalau kita ambil apa pelajarannya? Respon positif. Positifnya seperti apa? Pasti positifnya beda-beda di kita. Kita mana ya? Macam-macam. Hanya saja kita berdasarkan panduan ini, oh kita kalau mau dakwah, ya kan, harus tahu ilmunya, kemudian tekniknya seperti ini, sampaikan ini. Jadi kita tidak mungkin tahu kesalahan atau kebenaran kalau tidak tahu ilmunya kan. Kita tahu ilmunya, terus sampaikan,
mana panutan yang benar, terus ancamannya seperti apa. Dan situ ada bantahan-bantahan. Ini bantahan-bantahan sampaikan respon bantahan itu dengan kebaikan. Ya, baik. Lanjut. Dan aku akan menjauhkan diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian seru dengan doa selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak menjadi orang yang kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Apa ini? Oh, ini. Ini masih Ibrahim. Nah, masih Nabi Ibrahim kan? Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu. Ada, aku aja yang pergi kalau gitu. Wah, ini latar belakangnya seperti apa sehingga Nabi Ibrahim sudah seperti ini? Mentok mungkin Nabi Ibrahim. Dakwahnya tidak sekali, berkali-kali. Wallahu alam, ini kejadian kapan? Ya kan, apakah setelah pengerusakan itu? Ini kejadian pengerusakan. Ini kejadiannya kan yang bisa kita terima informasinya pada saat ini, fase pertama Nabi Ibrahim ini kan sampai Nabi Ibrahim dibakar. Nah di sini kan ada Nabi Ibrahim kecil diminta jual berhala. Ingat kan? Gimana ya? Ya. Terus yang kedua, pengerusakan berhala. Yang ketiga, baru dibakar ini. Karena pengerusakan ini baru Nabi Ibrahim dibakar. Ini selesainya fase pertama Nabi Ibrahim. Nah ini mungkin mengalam fase pertama ini yang sebelah mana sehingga Nabi Ibrahim sampai seperti ini pada bapaknya. Ada apa aja yang pergi kalau gitu, ya kan? Dan apa yang kamu seru selain Allah, jauhkan diri, saya menjauhkan diri darimu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Nah, tetap seperti itu. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Ini ya, baik. Teman, sini. Oh, sebelum ini. Ya mungkin terus momen hancurkan semua terus pergi dibakar itu. Ya. Ada kejadian apa? Tidak disebutkan situ. Orang nasihati ayah. Hah? Ayah nolak. Hah? Dan pergi. Hah? Merusak berhala. Hah? Kaumnya marah. Dibakar. Itu kronologinya. Baik, lanjut. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa-apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Coba. Apa pelajarannya memantau? Kok langsung anaknya? Hah? Ya ini enggak. Artinya zamannya enggak langsung ini. Ya, artinya ada berproses kan panjang langsung ini. Loncat ini. Langsung. Ya makanya pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Ini kan menarik kan ketika Nabi Ibrahim sudah menjauhkan diri, sudah patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, berdakwah kepada orang tuanya, berdakwah kepada ininya. Semua yang sudah dilakukan pasti Allah memberikan solusinya, kenikmatan. Ini kan ketika keluar dari sini kan luar biasa tuh, pisah dari keluarganya, bisa dari bapaknya, bisa dari ibunya mungkin ya, keluarganya, bisa dari rumahnya, ya kan? Apa yang dia cintai, dia harus keluar dengan banyak konsekuensi. Tapi itu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Pasti Allah akan memberikan sesuatu pada kita. Nah, sesuatunya apa di sini? Ya kan? Ya kita kembali lagi, sesuatunya apa? Oh ternyata sesuatu yang sangat diingin Nabi Ibrahim. Ya kan? Yaitu anak. Bukan sesuatu yang untuk kemewahan, enggak.
Ini sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang itu. Ingat, sesuatunya ini sesuai dengan yang terbaik bagi Allah ya, yang terbaik di sisi Allah. Dan mereka apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepada Ishak dan Yakub. Luar biasa. Allah memberikan informasi seperti anak dan cucunya orang luar biasa. Ishak anak Ibrahim, Ya. terus Yakub cucu. Iya. Loh, berarti kan Allah memberikan penghargaan dua generasi. Iya. Apakah pengorbanannya itu biasa-biasa saja, Pak Manto? Iya kan? Itulah pengorbanannya luar biasa ini, iya kan? Kita mungkin membayangkan, enak Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim punya anak Nabi, punya cucu Nabi, punya ponakan Nabi. Saya ponanya siapa, Pak Manto? Ponanya siapa? Ponakan Nabi Ibrahim yang Nabi. Siapa? Anaknya itu anaknya siapa? Ponakannya Nabi Ibrahim yang Nabi. Yang keluar dari Babilonia bersama Nabi Ibrahim. Nabi Lut. Nah, mantap pinter. Coba loh kita bayangkan, gimana punya anak Nabi, punya cucu, punya ponakan Nabi coba. Wah, luar biasa Nabi Ibrahim, enak jadi Ibrahim. Iya, kita lihat enaknya, enggak enaknya. Saya cicit-cicit bisa. Iya. Nah iya kan, ingatlah di situ ada, ya itulah konsekuensinya ya kan, luar biasa ya, pengorbanan tidak hanya yang bagus saja yang kita lihat, itu pengorbanannya coba lihat, luar biasa, ya kan? Jadi dari turunannya itu langsung Nabi semua sampai Rasul. Iya, enggak sampai, iya benar, ada dua jalurnya ini para nabi, makanya Nabi Ibrahim disebut bapak para nabi. Bapak para nabi gitu, Nabi Ibrahim itu. Bukan Nabi Adam. itu bapak manusia itu. Wah, itu bapak manusia kalau Nabi Adam itu. Sebutkan itu. Terus, sudah ini ya, itu mungkin itu yang bisa kita ambil pelajaran. Dan masing-masing kami angkat menjadi nabi loh kan. Sudah dijamin oleh Allah. Wallahu alam ya, Nabi Ibrahim. Ya enak tidak ambil awal saya enak ya. Nah, itu kan poinnya itu. Iya, Kita tunduk aja. Ya kan, tunduk aja sama Allah. Diatur anak turunan kita diatur. Nah, itu nanti diatur seperti itu. Ya kan? Contoh sono. Ya, contohnya ada. Tinggal kita menjalankan kuat atau enggak. Ya kan? Latihannya di mana, Pak Manto? Latihan di jalan itu di perempatan. Latihan di perempatan itu. Nah, iya. Nah itu ya. Kita latihannya di mana? Kita jadikan latihan kita di jalan itu loh. Gitu, Pak Manto. Jadi berangkat itu kayak berangkat perang gitu. Doanya apa, Anda berangkat kerja dari rumah, keluar rumah? Ya. Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Iya kan? Bismillahi tawakkaltu. Saya bertawakal kepada Allah. Kemudian la haula, semua yang terjadi di depan kita adalah kehendak Allah. Coba itu. Kalau saya gambarkan ya, saya sudah siap ini. Tawakal itu ending dari apa? Ujung dari apa? Tawakal itu usaha. Kalau sudah bawa perlengkapan perang, gambarnya kita berangkat dari rumah perang, segala macam, sudah siap dek, ya kan? Cium kening istri, ya kan? Siap ini. Perbekalan Pontot semua siap. Ayo perang. Perangnya di mana? Perangnya di jalan. Gitu? Kita seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya bertawakal setelah usaha siap ini barang-barang ini perang. Bahwa semuanya di depan adalah kehendak Allah, bukan kehendak saya, bukan kehendak manusia.
Ya kan? Bukan kehendak orang yang melanggar, semuanya karena Allah. Nah, kemudian Allah menilai respon kita. Respon kita dengan seperti itu gimana? Gitu. Itu latihan misalnya. Kalau respon kita positif, positif, positif terus, ya alhamdulillah. Ya, seperti itu. Salah. Bangun tidur. Kalau hari ini masih kacau balau. Bangun tidur, doa lagi. Doanya apa, Manto? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, setelah mati hidup, saya akan kembali menjadi individu yang lebih baik. Ya kan seperti itu. Kan bangun tidur kan seperti itu. Saya nanti besok atau bangun tidur lagi harus menjadi orang yang lebih baik, individu yang lebih baik. Berangkat lagi, bismillahirrahmanirrahim, salah lagi, bangun tidur lagi, ya kan? Malaikatnya terus ini niatnya bener, tapi perilakunya salah. Dapat pahala. Maksudnya gimana? Ini manusia ini. Ya mana ya? Ya itulah. Itulah manusia. Ya kan? Bahkan dari segi doa kita yang kecil aja, kalau kita maknai bisa luar biasa. Ya kan? Makanya bener Pak Manto kan. Bawa bekal, bontot itu kan termasuk bismai tawakal. Tawakal itu di situ tuh Manto ya. Bawa minum juga Pak Manto. Enggak. Oh, enggak. Makan dong Manto. Makan. Enggak sanggup. Enggak sanggup. Sanggup. Melban. Itu dia bos. Loh kalau isi bensinnya sama istrinya dong. Udah. Satu tangki udah, ini cukup satu pekan ya. Baik, itulah ya. Jadi usahanya Nabi Ibrahim seperti itu. Lanjut Pak Manto. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Ya, pelajaran luar biasa dari Nabi Ibrahim ya. Usahakan seperti itu, bahwa Allah, ini sudah bukti yang nyata, ini kejadian yang zaman dahulu, bahwa Allah ketika menempatkan hambanya pada sesuatu tempat yang menurut kita tidak baik, ya kan? Pasti ada positifnya, ada maksudnya Allah. Kenapa seperti itu? Ya kan? Di kisah sebelumnya keluarganya luar biasa hebat, lingkungannya yang tidak mendukung. Maryam kan, turunnya ini, bapaknya seperti ini, ya mana ya? Tapi gimana nanti selanjutnya? Ya kan ternyata diberi keluarga yang luar biasa. Baik, lanjut. Kisah beberapa nabi yang lain. Dan ceritakanlah wahai Rasul kepada mereka kisah Musa di dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang terpilih dan seorang Rasul lagi Nabi. Sambung lagi Nabi Musa. Ada apa ini? Ini tentang ya kan, tentang keluarga ini ya kan. Ini tadi keluarga. Makanya itu nasab itu tidak bermanfaat apa-apa. Iya Manto ya. Walaupun Pak Manto di gubeng masjid, ya kan. Nasabnya apa? Nasabnya Pak Manto? Nasabnya luar biasa, tapi ya tidak ada hubungannya nasabnya. Baik. Jadi 52, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka Nabi Musa dalam Al-Quran, sesungguhnya dia adalah orang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Lanjut Pak Manto. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia bermunajat kepada kami. Lanjut. 53. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Baik. Dari kisahnya Maryam, kita mungkin kurang detail membacanya ya. Artinya berapa fase kehidupan beliau. Mungkin hanya 2 fase ketika
Ketika fase juga, ketika beliaunya menjadi marbotnya masjid, ya kan? Iya. Terus waktu hamil, kemudian waktu melahirkan, tuh enggak terlalu banyak dikisahkannya. Tuh. Terus Nabi Ibrahim udah jelas kita fase kehidupannya seperti ini, ya kan? Ini yang terakhir ini fase ketika didatangi malaikat Jibril itu, ya kan? Dan Jibril dapat anak baru di sini, ya kan? Tapi pengorbanannya sudah sejak kecil, ya kan? Nah, baru dapat anaknya di sini, ya kan? Nah, sekarang masuk ke kisahnya Nabi Musa. Memanggilnya Nabi Musa juga sama. Kalau kita perhatikan kisahnya tetap menjadi 3. Satu, sebelum Laut Merah, ini enak aja, gampang. Ini terbelah, dan ini sesudah, paling gampang seperti itu, ya kan? Karena Nabi Musa ya satu periode, satu aja, Fir'aun saja kan, ya. Memanggilnya di sini dan kami telah memanggilnya dari sebelah Gunung Sur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia bermunajat kepada kami. Kapan ini? Mungkin ini fase pertama. Fase pertama itu kapan, Pak Manto? Kejadiannya diawali dengan apa? Ingat nggak? Itu diawali dengan kejadian apa? Kenapa kok bisa ketemu istrinya? Terkait dengan sumur, iya kan? Nah ini, kenapa kok takut diburu? Kejadian apa? Nah, menampar orang sampai terbunuh itu. Karena Nabi Musa bilang, saya hanya menampar. Iya, kekuatanmu besar soalnya, ya kan? Kayak nampar aja langsung mati orangnya, ya kan? Nah itulah, itu kejadian di awal itu. Kejadian menampar itu akhirnya mati, ya kan? Walaupun kejadian kenapa kok ditampar juga ada latar belakangnya. Kemudian Nabi Musa pergi, ketemu calon istrinya di sumur itu, kemudian ngenger ke bapaknya, Nabi juga, Su'aib, ya kan? Setelah itu baru kembali ke Mesir. Nah, perjalanan kembali itu beliaunya minta bekal. Nah, sama Allah, ya kalau seperti ini ya kurang lah, ya kan? Akhirnya dipanggil di Gunung Sinai, dikasih kapan tuh yang ngapal ini? Tongkat. Bukan, tongkatnya sudah dapat tongkatnya. Tapi tongkatnya berubah, berfungsi sebagai sesuatu. Tangannya bercahaya ya. Iya. Satu lagi apa? Ya, satu lagi apa? Satu lagi yang ini, yang ke-53 ini. Diberikan Harun. Ya Allah, saya ini lidah saya kurang sip. Karena dulu dinyunyus sama Fir'aun ya, waktu kecil. Ya kan? Sehingga agak cedal atau gimana, ya kan? Saya kurang bagus kalau menyampaikan sesuatu. Minta Harun itu ponakan, sepupu saya Harun yang bagus kalimatnya. Ya kan? Dikasih sama Allah ya. Ya udah kalau gitu sama Harun. Nah, jadi permintaan seperti ini ya, seperti permintaan kita itu coba pahami diri kita, sehingga minta kita itu benar-benar apa ya? Iya, kamu sesuai atau maksimal mendukung kita gitu loh. Iya kan? Mendukung kita ya kan? Jadi yang benar-benar sesuai, ya kan? Ini kan sesuai banget kan ini. Oh, enggak ada garasinya, ya kan permintaannya enggak masuk akal kan gitu. Nah, sih udah ada. Mana dicurahkan permintaannya apa? Dicurahkan. Dicurahkan. Istri dua. Lah ini sesuai aja nih. Sesuai aja. Lah masa
Waduh penghasilan cuma segini, usahanya segini, minta istri dua, ada cocok ini. Jelas. Wah, ilmunya tentang Anissa cuma seperti ini, ada cocok ini, ya kan? Kasihan nanti. Ya itulah ya. Jadi minta itu memang benar-benar sesuai dengan kita. Yang kita butuhkan benar. Ini benar. Ini contohnya ini. Ya kan kalau kita ambil pelajaran di sini, ambil munajat. Ya makanya itu kami telah dan kami telah mendekatkan kepada kami, mendekatkan Nabi Musa kepada kami di waktu dia bermunajat, dia berdoa minta sesuatu. Karena toh hijrahnya beliau dari keluarga Su'aib tadi, istrinya tadi menuju Fir'aun ya perintah juga kan. Diperintahkan Allah lain kamu dakwah ke Fir'aun. Begitu jalan mungkin mikir, waduh ini saya nggak bakal apa-apa gimana ini. Gimana? Nah itulah. Jadi termasuk salah satu itu memposisikan Allah sebagaimana posisinya. Sebagai zat yang luar biasa. Ya seperti tadi, Pak Manto bekal berangkat dari Bismillahirrahmanirrahim. Bekalnya apa ini? Di jalan. Ya kan? Oh tiba-tiba istrinya ngasih alat pancing. Buat apa alat pancing ini? Atau kebalikan ya kan? Saya mau kerja di mana bekalnya? Dibawa apa mas? Bawa alat pancing. Wah ini kerja apa mancing ini? Ya mana ya? Kerja atau mancing mas? Ya gitu kan? Ya kan? Ya, jadi benar-benar bekal seperti ini benar-benar. Contoh yang benar kan Pak Manto ini berangkat kerja. Kan bekalnya sesuai dengan ya dia memang dibutuhkan, ya kan? Nanti minta sama Allah bekalnya apa? Bekalnya Allah di depan ini masalah ini banyak ini. Makanya di akhirnya la haula wala quwata illa billah. Ya seperti itu kan? Nah, itu. Kacamata kuda. Tidak bisa lihat apa-apa, ya, tidak bisa lihat Pak Marti tadi. Gitu ya. Baik, mungkin ada tambahan di sini. Kita lanjutkan aja. Ada tambahan, mantap. Apa? Ada yang ceramah gini. Ibrahim, ada yang bilang Asyar itu pamannya. Pamannya, ya. Ya ada. Betul kan? Ada. Di Al-Quran bapaknya gini. Ada juga. Jadi nama itu merujuk kepada kitab sebelumnya. Ya kan? Nah, kitab sebelumnya kan kita tidak bisa membenarkan, tidak bisa menyalahkan. Ya kan? Ada yang menyebut pamannya, ada yang menyebut bapaknya, ya seperti itu ya. Ya betul yang mana? Tidak ada. Memang tidak bisa membenarkan, tidak bisa menyalahkan kita, ya kan? Seperti itu. Hanya saja. Jadi Azhar itu siapa? Orang dekat sudah aja sudah, ya kan? Di sini kan sebutnya jeneng ya. Ada. Dan sebelum makanya itu benar, tidak disebut namanya. Asyar itu bukan. Itu dari Asyar, itu tadi dari kitab sebelumnya, ya kan? Atau dari kisah-kisah Israelia, ya kan yang kita tidak tahu. Baik, itu ya. Lanjut dibaca 54 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiya. Wadhkur fil kitabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Sudah, 58. Baik. Lanjut. Dan ceritakanlah wahai 54.
Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul juga, seorang nabi. Baik. Ini ya. Nah, usia Nabi Ibrahim kita nggak tahu. Nggak ada keterangan kan? Yang jelas, kalau kita perhatikan di sini, kenikmatan itu baru masuk di sini kan? Benar kan? Kenikmatan kan baru di sini. Nabi Ibrahim di sini ya, ruwet terus ini. Ya kan? Artinya, itulah luar biasanya Nabi Ibrahim ketika menyampaikan, saya berharap kepada Allah yang saya tidak pernah kecewa dalam berharap. Jadi kepada Allah lah yang saya tidak pernah kecewa berharap. Ya seperti itu. Dan ini kalau kita coba di sini, oh ini sudah ya Allah, saya sudah hidup seperti ini enggak seperti ini saja. Ya mana ya? Baik, masuk ke ayat 54 sudah berubah tema lagi. Nabi Ismail. Dan ceritakanlah kisah Nabi Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya. Dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Ismail kalau di perkatanya itu samaun simak apa ya? Artinya mendengar atau apa akar katanya Andika? Ismail itu mendengar ya, samaun mendengar, samaun ini bahasa mereka ya, saya yang berusaha itu seperti Jibril, Mikail, ya kan? Itu kalau di bahasa Arab adalah Abdullah, kesayangan Allah atau hamba Allah. Jadi Ismail itu adalah Allah mendengar doa Nabi Ibrahim yang diwujudkan, dihadiahkan sebagai anak yang bernama Ismail. Ismail apa ya? Jadi mendengar hamba Allah. Jadi hasilnya doa Nabi Ibrahim ya Ismail itu. Allah mendengar sehingga dibentukkan seperti itu. Ya. Itu kalau dari tetap maka namanya pun ditentukan sudah. Sampai cucunya ditentukan namanya kan. Baik. Terus lanjut. Dan dia memerintahkan keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Wah, baru muncul keterangan di sini. Dia menyuruh ahlinya ini apa Pak Manto? Keluarganya, ya kan? Untuk sholat dan zakat. Oh, berarti sholat dan zakat adalah sudah lama sekali ada, ya kan? Dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-Nya. Lanjut. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang disebut di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Apa tiba-tiba loncat Nabi Idris? Iya, Bang ya? Iya. Ya inilah yang menarik. Jadi apa sih surat Maryam ini? Ini berarti Nabi Muhammad ini diuji ya. Suruh ceritakan semua. Nah, ini menarik juga. Kalau di zamannya Rasulullah, Rasulullah mana tahu cerita seperti ini? Iya, benar. Iya kan? Pasti orang Yahudi terutama ya, orang yang pemegang kitab Taurat saat itu atau Injil yang asli saat itu yang kok bisa ya? Nah itu benar-benar bukti. Oh ini benar ini. Ya kan? Kita yang mendengar sekarang ini biasa-biasa saja. Karena kita sudah menerima informasi. Ini ketika itu berada di zaman itu, pasti mereka, kok tahu ini ya? Ada nabi ini, padahal itu ribuan tahun sebelum Rasulullah. Ya, dan itu juga di garis yang berbeda kan? Ya.
Ini kan garis yang sini, bukan garisnya yang Rasulullah kan? Bukan golongan. Nah, bukan golongannya ini, tapi golongannya ini. Rasulullah tahu. Inilah benar luar biasa ya. Ya kan? Nah, sekarang juga kita yang sebagai alhamdulillah sudah diberi kenikmatan belajar seperti ini. Ya bertanya-tanya, di rumah nanti dilihat kenapa ya urutannya Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Ismail, langsung loncat ke Nabi Idris. Tapi padahal Nabi Idris itu kemana Pak Manto urutannya? Soleh. Hah? Lompat-lompat jauh. Di atas malah, di atas Nabi Ibrahim, mungkin masih dekat dengan Nabi Adam ya. Di atas Nuh. Ini yang menyangkut yang disampaikan. Yang disampaikan itu Lah. kan dulu yang punya kitab-kitab lah, Mas. Iya. Mungkin. Nabi Idris tidak punya kitab. Nabi Keterangan di kitab di waktu zamannya Rasulullah orang-orangnya kan Oh ya. tidak mengetahui. Jadi akan ceritanya ini yang disebut nggak masuk akal. Bener. Ini kalau di zaman itu ya. Tapi kalau kita dilihat di sini kisahnya, kalau kita kisahnya apa? Benang merahnya itu apa? Ya kan, mulai dari kan itu menarik tuh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ismail ya. Ya. Nanti tiba-tiba Nabi Idris. Wah ini apa benang merahnya di sini apa? Gitu. Ini kalau tadi, sebelumnya Maryam, Yang dekat dulu. Isa. Iya, yang dekat dulu ya. Dari zamannya Rasulullah. Yang dekat dari zamannya Rasulullah. Yakub ada tuh, tidak ada tuh. Oh iya Nabi, tapi kan nggak dijelaskan kan? Nggak ada keterangannya, maksudnya nggak diteruskan Yakubnya maksudnya kan? Hanya informasi aja, punya Yakub. anak ini dan ini Yakub. itu kan. Tapi kisahnya kan ini kalau kita ambil pelajaran tadi, oh ini mungkin keluarga bagus, anaknya bagus. Keluarga kurang, keturunannya bagus, ya kan? Keluarga kurang, tapi luar biasa ini sampai cucu, ya kan? Ini Bisa. lingkungan Nabi Musa lingkungannya luar biasa. Fir'aun, ya kan? Bukan siapa-siapa toh. Lingkungannya bagus. Lingkungannya bagus. Mertuanya bagus, istrinya bagus. Ya kan? Terus anak turunnya bagus. Hanya lingkungan dia tumbuh. Lingkungan beliau tumbuh yang kurang bagus. Ya kan? Itu. Mungkin ya kita. Nabi Ismail sedikit saja disampaikan di sini, ya kan? Hanya disampaikan bahwa mungkin ini hasilnya, udah ada juga ini. Entah tanya ini apa ini? Benang merahnya apa? Ya kan? Ismail kehidupannya seperti apa? Tidak ada siapa-siapa malahan. Ketemu bapaknya hanya 4 kali. Ya kan? Terus ketemu semuanya orang asing semuanya. Iya kan? Dia kan orang asli situ cuma 2 orang toh ini. Iya, sama ibunya. Asli Mekahnya lah asli. Iya kan? Yang tinggal di situ hanya 2 orang ini. Sisanya mendatang. Iya kan? Oh yang ini tadi masih keluarga seperti ini malah asing sama sekali, dia sama ibunya toh. Sisanya asing, enggak tahu. Ya, terus Idris. Ya kan Idris ini kita coba mencari ya. Makanya Pak Mantu juga baca nanti. Ya Mantu ya, baca nanti. Apa ini ya? Dan ceritakanlah kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan diri, sangat membenarkan dan seorang nabi. Lah ini kalimat-kalimat yang muncul di setiap nabi di sini, di ayat ini, di ayat golongan ayat ini adalah ketika Allah menyebutkan nabi, disebutkan gelarnya. Sesungguhnya yang tadi Ismail ya, sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya. Terus Idris, dia orang yang sangat membenarkan. Nabi Musa tadi apalagi, ya kan?
dia adalah seorang seperti ini. Nah itu menjadi catatan untuk kita, mungkin bekal untuk kita ya. Mungkin bekal untuk kita menghadapi lingkungan seperti itu, baik internal maupun eksternal. Allahu a'lam, kita belajar lagi ini. Dan seorang nabi. Terus 57 Pak Manto? Dan kami telah mengangkatnya ke kedudukan yang tinggi. Baik. Apa sih kisahnya Nabi Idris? Iya, Saya kakak. enggak terlalu. Nabi Idris itu di informasi yang saya terima dia adalah orang yang pertama kali menulis, mengenalkan tulisan pokoknya. Tuh. Terus baju ya Dika ya? Yang mungkin baju mungkin ya. Penjahit pertama itu beliau mengenalkan baju itu. Desain itu beliau. Kalau yang jelas tulisan. Karena katanya Darosa itu adalah lembaga pendidikan, ya kan? Ada keterangannya di situ. Kita kan cari lagi harusnya ya Nabi Idris kenapa ini, ada apa ini sih? Dan Nabi Idris juga tidak banyak disebutkan di dalam Al-Quran kan, kisah-kisahnya. Mana tahu? Apa ini kan? Menulis ya? Oh berhitung. Pakaiannya. Ingat saya cuma itu loh, menulis dan dia membentuk pakaian gitu. Kalau dulu mungkin dia lembaran pohon apa lembar dimasukkan gitu aja kan, seperti itu. Kalau terus semua beliau dibentuk menjadi pakaian, itu saya yang nggak tahu. Ya, dan kenapa kok hingga Nabi Idris ini diangkat oleh Allah ke martabat yang tinggi kan? Kita harus cari tahu ya. Lanjut teman-teman. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan keturunan Adam. Dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Ismail, Yakub, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Nah, Allah memberikan sebuah kesimpulan, artinya ada sesuatu di kelompok ini. Iya, mana ya? Di kelompok ini yang harus kita lebih detail. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Mereka itu jelas kumpulan yang ini kan, tidak mungkin yang lain-lain kan. Kumpulan yang sedang dibicarakan ini. Mulai dari awal, yaitu para nabi dari keturunan Adam. Dan orang-orang yang kami angkat bersama Nuh. Coba luar biasa ini. Karena kalau misalkan Allah tidak memberikan keterangannya di awal, yaitu para nabi keturunan Adam, dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh, dua-dua ini ya, dihilangkan satu aja. Nah, dihilangkan yang depan. Nikmat Allah yaitu, langsung dihilangkan, langsung pada yaitu orang yang kami angkat bersama Nuh. Jelas salah ini, Quran salah. Kenapa? Ya menyangkut asal usul. Kenapa ini? Kalau misalkan yang kalimat depannya itu tidak ada, ditiadakan. Ada Adam ya. Nah, yaitu para nabi keturunan Adam dihilangkan, yaitu langsung ke yang kami angkat, orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dan keturunan Ibrahim dan Ismail. Jelas bukan Quran salah ini. Detail benar Al-Quran. Makanya disebutkan ini. Kenapa kalau seperti itu? Kalau kalimat itu hilang, salahnya di mana? Menjadi kesalahan apa salahnya di mana? Menjadi salah Al-Quran. Jadi kita menjadi salah lah. Salahnya di mana?
Kan di awal kan mereka kumpulan ini, ya kan, adalah sesuatu yang hebat, ya kan? Yaitu orang yang kami angkat bersama Nuh dan keturunan Ibrahim. Nah, itu dihilangkan. Yang tadi saya dengar. Oh, kalau ayatnya seperti itu salah Al-Quran. Gimana? Kenapa? Ayo. Ini lah dihilangkannya yang yaitu para nabi ini hilang. Sampai yang kami angkat bersama Nuh. Kan ada 3 keterangan di situ. Satu, Orang Israel mengklaim. Nabi yang pertama ini dihilangkan. Yang kedua baru muncul Nuh. Yang ketiga baru muncul Ibrahim. Ini keterangannya di bawah kan. Ini dihilangkan ini saya. Quran ini jelas salah. Karena di situ ada ini Nuh, mulai Nuh. Sampai kapan? Nuh, sampai Adam dok. Iya, sampai itu dihilangkan. Enggak, Adam dok yang dihilangkan. Sampai koma, Adam koma toh. Yaitu para nabi dari keturunan Adam ini hilang. Ya, jadi ngeklaimnya kalau di luar Islam orang manusia itu bukan dari keturunan Adam. Bukan, ini terkait ini ya, terkait ayat Kalau ini saja. Bukan dari Qurannya yang Jadi ini kenapa kan ini? Ayat 58 saja. Ayat 58 saja, fokus ke ayat 58 ya. Yang dihilangkan hanya para nabi dari keturunan Adam. Sudah itu aja yang dihilangkan. Ini yang dia. Yang ada keturunan mulanya nanti yang benar itu Bukan. Kita lihat mereka kembali lagi ya. Ayat itu dihilangkan ya. Potongan ayat itu dihilangkan ya. Kalau potongan itu dihilangkan, jadinya kan mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, ya kan? Ya. Dan keturunan Ibrahim, Ismail. Sudah itu ya. Dan orang telah kami pilih, pilih itu seperti itu. Ini menjadi salah. Kenapa? Karena ada ini. Karena ada Nabi Idris. Sedangkan Nabi Idris itu posisinya di atas ya. Atasnya Nabi Nuh. Kalau ini mereka itu disebutkan di orang-orang yang kami angkat Nuh, wah ini kesalahan kronologis tadi ini. Paham ya? Kesalahan kronologis ini. Iya kan? Jadi Nabi Idris wah, harusnya kronologinya di bawah Nabi Nuh harusnya. Tidak di atas Nabi Nuh. Iya kan? Nah itulah. Kadang-kadang kita seperti kemarin kita bahas apa kemarin tuh? Yang Quran detail banget ya kita. Penempatan iya. Cerita itu biar nggak jadi blunder. Iya, benar. Jadi tidak menjadi pertanyaan, kan? Detail. Makanya disebut di awal para nabi dari keturunan Adam. Jelas memang para nabi semuanya keturunan Nabi Adam, tapi disebutkan di sini muncul karena mereka ini kan kita bahasanya ini kan, ada muncul Idris yang di atasnya Nabi Adam, di atasnya Nabi Nuh. Iya kalau diambil Nuhnya aja terus nggak ikut. Nah ya makanya itu, tapi muncul sisanya, ya kan? Dan itu masuk mereka. Iya. Dia kan ini kalau masuk mereka kan ini. Dia membenarkan itu karena Adam ikut. Karena itu ikut, ya kan? Nah itu ya. Walau itulah ya, luar biasa ya. Kalau kecil kalimat pendek itu dihilangkan, udah rusak Al-Quran. Ya itulah yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ya umat ya. Mengubah kitab suci sehingga sesuai dengan keinginannya. Ini sekali dihilangkan ya maknanya ya berubah ini. Iya mana ya? Itulah yang ya kan? Kita sedikit tahu ya benar ya. Luar biasa Al-Quran ini dibuat dengan begitu rigidnya, begitu teraturnya.
sebelum manusia komplain. Ya benar. Walaupun ini ini urutannya salah semua ini urutannya ini. Kan ada Lah, tapi ini bukan kronologis memang. Ini kisah materi. menunjukkan posisi. Ini materinya ini tuh hampir sama. Atau kita materi apa materi mungkin tentang keluarga lah atau orang yang di lingkungan seperti apa. Jadi tidak menjamin bahwa orang yang nasabnya baik akan selalu baik, tidak nasabnya buruk akan selalu buruk, tidak. Karena toh kita harus yakin bahwa kita ini satu saudara dengan Yajud Majud ya Pak ya. satu gen dengan itu garisnya, ya kan? Apakah dengan tahu dengan garis itu kemudian kita ngomong, nyemplung aja sekalian, ya kan tidak seperti itu. Ini bukan bicara tentang kronologis, tapi ini bicara tentang materi. Nah, kita sekarang ditarik, dipaksa oleh Allah. Ayo belajar apa materinya ini. Makanya ada di akademik ya, di akademik. Orang yang pinter itu orang yang tepat bertanya. Orang yang pandai bertanya, itu orang yang pintar, bukan bertanya yang tidak benar ya. Dia pandai bertanya, mempertanyakan sesuatu ini. Ini ada apa ya? Mempertanyakan, oh ada apa ya? Dia memacu kan? Berpikir, memicu. Terus seperti itu. Bahkan seorang filosof, siapa Andika ya? Antara Socrates, Plato atau Aristoteles itu dia bilang, aku berpikir maka aku ada. Cocok dengan Islam. Islam itu apa? Orang yang tidak sholat sama dengan mayat ya apa? Apa? Sholat dianggap orang mayat hidup ya. Lah ya itu loh. Seperti itu sama dengan tadi kan. Kalau dia kan ngomong, saya berpikir saya ada karena saya berpikir. Enggak berpikir, saya anggap aja patung. Iya, tidak bermanfaat kan. Itu kan identik ya dengan hanya beda bahasa saja. Sholat sama dengan mayat. Jadi sholat artinya kamu tidak berpikir bahwa kamu itu siapa, kenapa harus sholat. Berpikir kan, jadinya mayat, tidak bermanfaat. Yang nggak sholat nggak. Iya, tidak bermanfaat. Jadi itulah kalau kita tarik garis benang merahnya, ya mungkin orang-orang dahulu ya berpikir seperti itu. Ya gini, antara orang yang sholat sama yang tidak, antara yang hidup dan mati. Iya, gitu. Iya kan, berpikir. Makanya itu dengan mempertanyakan sesuatu, bukan mempertanyakan dalam hal negatif loh ya. Mempertanyakan dalam hal, iya ada apa ini ya. Makanya dikasih otak untuk berpikir. Nah itu lah, otak digunakan ya. Lah itu. Kenapa ya seperti itu? Ada apanya urutan ini? Kan terus kita gali kan, oh ternyata memunculkan sebuah ini. Kita sampai sekarang ini belum masih nemu ini, paling masih meraba-raba. Oh dari keluarga atau ini mungkin. Kemudian berhenti di Idris. Idris kalau di sini ya, sebutkan menurut sebagian besar ulama dari kisah Nabi Idris diyakini masih hidup dan berada di langit keempat. Ya itu. Beliau diangkat jadi tanpa merasakan kematian. Ya seperti itu diangkat oleh Allah tanpa merasakan kematian seperti manusia biasa. Nah, itu mungkin kenikmatan beliau. Kan semua para nabi ada beberapa informasi yang di langit berapa itu? Langit keempat ini. Nah, karena Rasulullah saat Isra Mi'raj kan? Ya, ketemu Nabi Idris. Ketemu kan? Ya, ada di sini ya. Juga. Baik, nah ini kan kita kalau di sisi apa kan? Kita melihat di sisi apa? Kita mau mengambil pelajaran di sisi apa? Kalau tadi sisi keluarga ya, ambil sisi keluarganya, ambil pelajaran di sini. Kita dilihat dari sisi personnya. Orang-orang luar biasa ini, orang sabar sekali. Ini diuji dengan sesuatu yang tidak masuk akal ya Pak. Maryam kan diuji dengan sesuatu yang tidak masuk akal kan. Tapi beliau terima gitu loh. Ini diuji dengan Islam terlalu lama ujiannya ini. Iya kan? Terlalu lama, mulai dari lahir kecil diuji terus. Baru umur 90 tahun kasih kenikmatan.
Kan hamil di usia sudah tua sekali kan. Dah, ini baru diberi. Ini melalui Musa ya seperti itu. Diuji terus. Kaumnya engkel apa sih? Kaumnya kan ini. Oh ya kaumnya luar biasa, gitu kan. Kalau sudah diberi bukti bolak-balik ya seperti itu. Ujian mungkin ujian bukan dari internal, tapi dari kaumnya. Ya kan ini Nabi Ismail dari apa ya? Jauh dari keluarga mungkin ya. Tidak ada siapa-siapa kan dia. Kalau ini kan ada keluarga semua kan. Iya kan ada keluarga semua kan. Ini tidak ada siapa-siapa mungkin. Mungkin kita nggak tahu. Yang ini masih tanda tanya Nabi Idris. Kita nggak tahu apa ini. Ya itu loh. Mempertanyakan seperti itu menjadi menarik. Bahkan kita makanya itu ya. Kalau baca Quran, nah seperti Pak Manto ya, baca Quran, sebelah itu harus ada pulpen sama kertas sama buku. Ada apa maksudnya? Terus catat ini. Ya kadang-kadang saya nemu loh, ini ada apa? Catat itu. Bisa. Dicatat. Catat ada apa tanda tanya teh. Kita nggak tahu kan? Itu catat. Oh ini maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini. Iya kan? Oh ini hubungannya seperti ini menjadi apa? Ya, ini sisi manapun mau sisi makanya itu apapun yang kesimpulan nanti pelajaran yang diambil dari kisah ini, baik dari keluarga, baik dari individu, baik dari kepala keluarga. Oh ini kalau ini tidak masuk kalau keluarga ya, keluarga dan individu. Terserah mau kita ambil dari mana saja. Yang penting dasarnya ini, gitu loh. Yang penting dasarnya Al-Quran. Iya mata ya. Itulah. Ya inilah kemampuan kita mempertanyakan sesuatu itu kita akan mendapatkan banyak hal. Baru bisa ngomong benar. Nah, itu ya sadaqallahul adzim itu. Masya Allah benar ya sadaqallahul adzim benar Allah. Benar. Iya benar setuju ya. Benar seperti itu. Nah ini kembali ke sini mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah yaitu para nabi dari keturunan Adam dan orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Ismail dan lengkap menyangkut semuanya ini. Nah kami pilih dan telah kami pilih apabila dibacakan ayat Allah yang maha murah muncul lagi pemurah. Ya kan muncul lagi pemurah. Nah, kepada mereka akan sungkur dan bersujud dan menangis. Harusnya seperti itu Pak Manto. Cara Al-Quran yang sing apa maksudnya? Kok iso bersyukur terus? Yang kita pahami. Ya kan banyak. Kita pahami. Harusnya seperti itu kan. Nah, selama ini kita baca sadaqallahul adzim tapi tidak tahu apa yang dibenarkan oleh Allah, apa yang kita benarkan dari firman Allah. Apa yang harus kita benarkan dari selama ini kan kita hanya masih kulitnya saja membenarkan dari tajwidnya, dari bacaannya, kan masih hanya terbatas itu. Nah, itu. Nah, ya. Luar biasa ini. Jadi makanya sering-sering baca Al-Quran, sering-sering bertanya kepada Al-Quran. Ada apanya? Baca. Makanya Al-Quran satu ayat pun itu bermanfaat. Gabungan ayat luar biasa malahan bermanfaat. Ya mana ya? Wah ini dirangkai jadi sebuah kisah luar biasa ini satu buku ini. Iya. Ya mana ya, Allah luar biasa ini. Makanya istighfar kita menjadi berat, ya kan? Berat ketika ya Allah, nggak ada apa, saya belum selesai ini, ya kan? Belum selesai. Persiapan saya masih berapa persen? Sedangkan setiap pagi saya bangun tidur harus berperang. Loh iya tuh harus berperang dengan segala macam modalnya loh. Aduh, amburadul ya Allah.
Itu harus hantam. Nah, susah. Makanya itu, kita memunculkan istighfar yang dalam kan. Tidak hanya sebelah, dok kan. Istighfar dalam benar-benar mengakui. Kita itu usaha. Iya, iya kan. La haula wala quwata illa itu urusannya Allah, semuanya settingannya Allah. Ketika memantau melanggar itu settingannya Allah. Nah, kita harus apa? Ya, jadi itulah istighfar kita menjadi mantep. Bener istighfar kita ya Pak ya. Ya, tanpa pertanyaan buka lo kok modalnya gini saja dek. Wah saya pernah modalnya mantap hutin. Baik, alhamdulillah kita harus usahakan ya, kita harus berusaha tawakal kepada Allah, tawakal dengan diikuti dengan apa? Ikhtiar, jihad, belajar, itulah isinya sebelumnya tawakal ya. Kurang lebihnya saya maaf, saya tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.